Kita sama-sama menghimbau melalui mungkin podcast hari ini, mari kita betul-betul menjaga sholat kita, bagaimana kita bisa artinya paham gitu, memahami bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zakat, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita kembali hadir untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan ya tentang nilai-nilai Islam dan berbagai aspek kebaikan di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, tentang kehidupan kita sehari-hari, aktivitas wajib yang harus kita lakukan sehari-hari, tentang sholat ya. Nah, ternyata di dalam sholat itu tidak hanya kita semata-mata melaksanakan ibadah ritual kita ya, akan tetapi dalam gerakan sholat juga itu memiliki makna tersendiri ya, memiliki arti tersendiri. Jadi tema kita pada pagi hari ini, sholat gak cuma gerak. Nah, apa saja yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini ataupun pada hari ini, bahwa di dalam sholat itu gerakan-gerakan yang memiliki makna, kehusukan dan berhubungan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahas topik kita pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang merupakan salah satu pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Basnas Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Idham, Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Ya, baik. Pak Idham, untuk membahas topik kita pada hari ini, gimana nih pencerahan tentang ibadah sholat nih Pak? Oke. Nah, ibadah sholat yang terkait dengan gerakan-gerakan yang mulai kita melaksanakan takbir sampai kita sampai akhir gerakan sholat itu yaitu salam. Nah, namun sebelum itu Pak Idham, kalau boleh kita mulai dari dasar ya. Apa sebenarnya makna sholat dalam Islam itu sendiri Pak? Okay. Dan mengapa sholat itu memiliki posisi begitu penting dalam kehidupan seorang Muslim? Okay. Izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, ma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman kita, Allah berikan kita hidayah sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan baik. Para pemirsa sahabat BMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik materi kita pada hari ini terkait masalah salat. Salat itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat itu seperti kita ketahui bersama ya, di tanggal 27 Rajab. Nah, jadi saat itu yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pertama kali Muhammad perintah sallallahu salat alaihi wasallam. Ya. Oke, Kalau tidak salah itu sekitar tahun ke-10 kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi belum hijrah ke Madinah. Jadi diwajibkan salat itu ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah di tahun ke-10 kenabian. Setelah terjadinya Isra Mi'raj itu, maka ketika itulah salat pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Oke. Dan kita tahu bahwa kewajiban salat ini sedikit
istimewa ketimbang kewajiban-kewajiban yang lain. Di mana salat itu Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara. Tetapi Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Kita kenal lah di dalam peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril, kemudian melalui perjalanan yang menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di Sidratul Muntaha itu untuk ke Ma'wa itu Jibril sudah tidak sanggup lagi. Jadi Rasulullah sendiri yang langsung diberangkatkan oleh Allah untuk menghadapkan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pertemuan itulah oleh-oleh yang paling indah yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah perintah salat. Perintah salat. Nah, kemudian prosesnya kemudian sampai 5 waktu itu ada lagi cerita-cerita yang mengiringi peristiwa itu. Tapi intinya adalah bahwa salat itu adalah sarana seorang hamba untuk bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merenungkan tentang kewajiban sholat ini, sesungguhnya sholat itu betul apa yang disampaikan itu. Janganlah sholat itu sekedar rutinitas saja. Tapi bagaimana kita bisa memaknai sholat itu, bahwa sholat itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang sangat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi perintah ibadah rukun Islam yang diperintahkan langsung ya oleh Allah langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW sekitar tahun ke-10 kenabian beliau ya. Nah, perintah sholat ini itu terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj pada perjalanan malam yang luar biasa. Betul, sebagaimana yang kita ketahui setiap kalau di kita itu selalu ada yang namanya peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj. Nah, jadi sahabat BMC Lovers semuanya jangan tidak tahu ya bahwa Isra Mi'raj itu memiliki pesan tersendiri bahwa ibadah sholat yang satu-satunya rukun Islam yang memang dihadiahkan ataupun diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau yang lain ini melalui perantara melalui malaikat Jibril. Wah, ini jadi memang istimewa sekali sangat istimewa ibadah yang satu ini, ibadah sholat ini. Dan kalau ini Pak yang pernah kita pelajari bahwa Nabi Muhammad itu pernah menerima perintah sholat itu sebetulnya tidak 5 kali Pak ya. Tidak 5 kali sehari semalam, akan tetapi berapa? 50 kali Pak ya, 50 kali. Nah, ini bisa sedikit gini. Kenapa dari 50 jadi ke 5 nih gimana nih Pak? Jadi dalam kisah Isra Mi'raj itu pertama kali memang Allah SWT wajibkan kepada Rasulullah itu 50 rakaat. Kemudian begitu taatnya Rasulullah kepada Allah diterima saja bulat-bulat. Nah, kemudian setelah dia turun, bertemulah dia dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sempat berbicara dengan Rasulullah, apa yang kamu dapatkan setelah bertemu dengan Allah? Itulah yang diceritakan tadi. Saya mendapatkan untuk umat saya melaksanakan sholat 50 rakaat. Oleh Nabi Musa, ya Rasulullah, kamu tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu melaksanakan 50 rakaat. Saya umat saya yang besar-besar gitu ya, yang besar-besar kemudian kuat-kuat segala macam, hanya diberikan kewajiban 2 kali dalam 1 hari. 2 kali dalam 1 hari. Di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kamu 50 kali menghadap lagi katanya kepada Allah. Maka dari situ oleh Rasulullah menghadap lagi kepada Allah, minta pengurangan, dikurangi 5 segala macam sampai akhirnya 5 rakaat. Setelah 5 itu Nabi Musa berkata lagi dengan Muhammad, minta lagi. Apa kata Rasulullah? Sudahlah Nabi Musa, saya malu kepada Allah. Sudah berapa kali saya minta pengurangan sampai 5 waktu ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan 5 waktu ini insyaallah umatku akan mampu dalam melaksanakan perintah ini. Jadi begitu sayangnya
Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Jadi Betul. kita dipandang itu berat untuk Berat melaksanakan untuk 50. Ya, jadi ini ternyata disingkat jadi 5 ya. Nah, jangan-jangan yang 5 pun masih berat juga nih Pak. Oke, terima kasih Pak ini Bapak Idham. Sebelum kita lanjutkan kita akan break sebentar Pak ya. Yap. Oke. Kita lanjutkan sahabat Basnas, BMC Lovers dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita simak bersama ya bahwa ibadah sholat, ibadah yang istimewa bagi kita umat muslim. Satu-satunya rukun Islam yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, seistimewa apa sholat juga tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan kita akan kembali ke tema kita nih Pak. Nah, ternyata di dalam melaksanakan ibadah sholat itu kita tidak semata-mata melaksanakan rutinitas ataupun berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ada makna tersirat dalam gerakan-gerakan sholat itu sendiri Pak. Nah, gimana nih Pak yang bisa bisa diceritakan apa saja keistimewaan gerakan dari sholat ini sendiri Pak? Oke. Jadi para sahabat sekalian, para pemirsa, sholat itu adalah satu kewajiban, dimana kalau kita melihat sholat ini untuk kaum bapak-bapak atau kaum laki-laki, tidak ada uzur di dalamnya itu. Jadi tidak ada satupun dia harus diwajibkan bagaimanapun keadaannya. Ya, berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dia ada rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat. Misalnya ketika dia haid atau ada nifas atau dia tidak suci. Tapi kalau untuk bapak-bapak tidak. Tidak. Jadi Kondisi apapun yang ada pada dirinya tetap dia wajib sholat. Kalau lah misalnya dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa harus duduk. Kalau tidak duduk dia baring dan seterusnya. Tapi tidak ada rukhsah. Ada rukhsah bagi laki-laki ketika dia memang gila misalnya, atau dia mabuk ya. Ada gila atau orang gila tidak diwajibkan sholat. Kemudian juga dia lupa. Ketika dia lupa maka nanti setelah dia ingat maka dia harus qadha. Nah, kemudian bahkan sampai orang meninggal pun juga tetap harus disolatkan. Saking pentingnya sholat. Kenapa penting sholat ini? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah ya shalah. Yang pertama nanti akan diperiksa oleh Allah adalah masalah sholat. Masalah sholatnya. Itulah sholat ini yang pertama kali nanti akan disiksa. Iza saluhat saluha amalu kullu. Apabila sholatnya baik, maka semua amalnya dianggap baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu fasada amalu kullu. Apabila sholatnya rusak, maka rusaklah semua amal ibadahnya. Jadi memang luar biasa tentang sholat ini. Maka ulama katakan bahwa seorang yang meninggalkan sholat itu sesungguhnya dia telah melakukan pembangkangan yang amat luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita sama-sama menghimbau melalui mungkin podcast hari ini, mari kita betul-betul menjaga sholat kita, bagaimana kita bisa artinya paham gitu, memahami bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Jangan sampai salat itu hanya dikerjakan seadanya saja, semacam meninggalkan memenuhi kebutuhan memenuhi kewajiban saja. Tapi lebih daripada itu, untuk meraih daripada kehusyuan salat itu tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus berusaha untuk memahami esensi salat itu apa, kemudian memahami kewajiban rukunan yang membatalkan sholat itu apa, dan yang paling penting adalah kita paham apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Mungkin itu. Yang pertama perintah Pak ya. Jadi melaksanakan perintah. Jadi ketika perintah itu tidak dilaksanakan, artinya itu merupakan sebuah bentuk pembangkangan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bisa dibayangkan, kita tidak melaksanakan perintah atasan, itu resikonya luar biasa. Nah, ini tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Artinya ini sangat luar biasa. Kembali kepada makna sholat itu sendiri. Kenapa ini di samping ini memang kewajiban yang harus kita lakukan, akan tetapi makna sholat itu sendiri juga sudah disampaikan. Nah, gerakan-gerakan sholat itu sendiri itu memiliki makna selain sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa? Ya kalau mungkin terlalu jauh Pak ya, kenapa gerakannya harus seperti itu, misalnya sholat itu. Kenapa kita tidak melaksanakan gerakan sholat itu seperti umat-umat lain misalnya Pak? Nah, apakah ada yang memang yang mendasari bahwa gerakannya harus takbir mengangkat kedua belah tangan, misalnya gimana nih Pak? Nah, kalau tentang gerakan-gerakan sholat itu memang seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada beberapa rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat. Itu memang sudah dari sananya. Memang syariatnya sudah seperti itu. Perintah Allahnya Perintah Allah seperti itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Al-Quran memang tidak dibicarakan atau tidak diterangkan secara spesifik tentang bagaimana cara mengerjakannya itu. Di dalam Al-Quran cuma ada perintah sholat. Kemudian oleh Rasulullah mengajarkan kita begini loh caranya sholat. Nah, mesti diawali dengan takbir, kemudian setelah itu ada ruku, ada sujud, kemudian ada tahiyat dan seterusnya. Dan setelah diteliti oleh para ahli, terutama dari kedokteran ini, ternyata dari gerakan-gerakan sholat itu luar biasa memang. Ada semacam gerakan-gerakan yang memang membawa kesehatan bagi pelakunya gitu. Ketika memang kita melaksanakan itu tidak terburu-buru. Saya pernah membaca bahwa ketika orang itu sujud, maka ada pori-pori yang di dalam otak kita ini memang itu tidak bisa tidak bisa dimasuki oleh darah ke sana. Tapi ketika kita sujud maka darah itu bisa mengalir ke sana itu. Jadi para ilmuwan terutama dari sisi medis ya, banyak sudah yang masuk Islam gara-gara meneliti masalah sholat ini. Begitu manfaatnya, besar manfaatnya ketika baik itu secara moral kita ya, secara hati, ketenangan hati dan semua, juga dari sisi kesehatan. Maka ketika kita misalnya kita berdiri tegak kemudian kita rukunya agak dilamakan itu ada berpengaruh kepada kesehatan kita. Begitu juga waktu kita sujud, waktu itu dulu. Jadi intinya macam ini, bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita itu laksanakan dengan baik, maka di situ ada kebahagiaan, ada manfaat yang besar untuk kepentingan seorang hamba. Jadi tidak hanya gerakan. Jadi di dalam sholat itu memiliki makna tersendiri ya di dalam melaksanakan ibadah sholat. Makna mengangkat tangan, makna sujud, makna duduk tahiyat, kemudian sampai kepada salam. Ini merupakan ibadah spiritual ya, ibadah spiritual untuk kita ya selaku hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sudah diperintahkan dan kita juga diwajibkan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kalau mau mendekat apabila perintahnya itu tidak kita laksanakan. Kira-kira begitu Pak ya. Nah, terkadang gini Pak, ada tantangan di dalam melaksanakan ibadah sholat ini sendiri karena ringan tapi tidak mudah dilaksanakan. Nah, ada 5 kali. Bagaimana kalau mau 50 kali? Sebagaimana perintah Allah itu pertama kali diturunkan. Ini hanya 5 kali sehari semalam. Maksimal banyaknya itu 4 rakaat dalam ibadah sholat kita. Itu pun terkadang masih berat. Nah, baru kita berbicara masalah kehusukan dalam beribadah sholat. Nah, ini gimana nih Pak untuk mengatasi tantangan untuk mencapai mencapai kehusukan dalam beribadah dan kita tidak males-malesan gitu kan untuk melaksanakan ibadah sholat ini seperti apa Pak? Yang pertama barangkali untuk untuk melatih kita supaya kita betul-betul taat di dalam melaksanakan perintah sholat ini ya. Yang pertama bahwa
kita harus juga paham dulu esensi daripada sholat itu apa gitu kan. Nah kemudian juga untuk mendapatkan kekhusyuan itu memang harus banyak latihan, terutama karena yang berkaitan dengan sholat ini banyak ya, banyak Mas Hendra, banyak. Yang pertama wudu itu juga berkaitan dengan sholat kita, kemudian juga dari pakaian kita, kemudian juga belum lagi masalah bacaan-bacaan, ya, bacaan kita juga harus, semua itu terkait di dalam sholat, karena di dalam sholat itu ada namanya syarat, ada namanya rukun. Nah terutama di dalam sholat, pelaksanaan di dalam sholat itulah rukun. Ada beberapa rukun di dalam sholat itu. Yang pertama itu kalau bacaan, masalah bacaan takbiratul ihram. Nah, itu wajib hukumnya dan itu rukun. Kemudian yang kedua Fatihahnya. Nah, Fatihahnya ini jangan sampai cuma dibaca tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Nah, ini. Ya. Ketika kita misalnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Artinya kita pahami bahwa pada saat itu kita lafazkan, artinya memang betul-betul kita itu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kadang-kadang begini, Pak. Kita itu sholat hanya melaksanakan gerakan. Nah, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, sehingga makna di dalam Al-Fatihah itu sendiri terkadang kita tidak pahami, Pak. Nah, mulai dari alhamdulillah artinya. Dilanjut Pak, gimana? Jadi Fatihah itu harus sedapat mungkin itu kita mengerti apa yang kita baca. Karena kalau kita mengerti apa yang kita baca, kita feel-nya dapat gitu, rasanya dapat. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai nanti di hari pembalasan. Kemudian ketika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan juga minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang kau berikan kesesatan kepada mereka. Nah, ketika kita memahami itu, jadi kita bisa khusyuk di dalam sholat gitu. Nah, karena memang di dalam sholat itu memang tidak gampang untuk meraih kekhusyuan itu. Karena syaitan terutama syaitan ini berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya orang dalam sholat itu pikirannya kemana-mana. Ya kan? Pikiran kemana-mana. Nah, supaya orang hamba ini tadi sholatnya bagaimana supaya tidak diterima oleh Allah SWT. Maka kita harus pahami itu. Maka ketika para ulama mengajarkan bahwa ketika kamu mau sholat, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan. Makanya kita baca paling tidak Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau misalnya a'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Itu salah satu usaha kita supaya kita khusyuk, dijauhkan dari godaan syaitan. Jadi kita sering mendengar Pak mendengar ketika imam sholat biasanya sebelum takbir biasanya dia baca surat Quran An-Nas. An-Nas atau An-Nas kan yuwaswisu sudurin nas. Atau paling tidak baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paling ringan lah itu. Aku kira semua umat Islam tuh bisa membaca ta'awuz. Betul Pak. Jadi mulailah sholat itu. Pegang dadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, berlindung. Supaya apa? Supaya Allah jaga kita. Karena ketika kita sholatnya baik, maka luar biasa. Jadi jangankan kita Pak ya. Saya pernah baca sebuah kisah di zaman Nabi, zaman Rasul, bahwa untuk mencapai sholat yang khusyuk itu tidak mudah. Karena Rasul pernah menguji salah seorang sahabat Pak ya, dengan Sayyidina Ali. Nah itu saya pernah ingat dengan kisah itu, dengan diletakkannya sorban Pak ya. Nah artinya di setingkat sahabat untuk melaksanakan ibadah yang khusyuk itu ternyata memang tidak mudah. Apalagi kita gitu kan. Apalagi kita yang memang sudah jauh gitu kan. Sudah jauh dengan umur Nabi gitu kan. Tapi insya Allah ini tidak akan ini akan menjadikan giroh lah Pak ya buat kita semua, bahwa minimal dengan gerakan-gerakan sholat itu kita maknai, kemudian menjadi dasar kita untuk menjadi sholat yang lebih khusyuk Pak. Nah
itu salah satu solusi Pak ya. Solusi agar sholat kita menjadi lebih khusyuk. Pertama kita minimal ta'awuz Pak ya. Ini ta'awuz dulu di awal sholat. Kemudian berusaha untuk mengerti apa yang kita baca. Betul. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, apa yang dibaca itu mengerti. Nah, jadi ketika pikiran kita kemana-mana itu ditarik lagi, masuk lagi, pergi lagi, ditarik lagi. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan. Bagaimana? Jangan sampai kita mulai dari awal sampai terakhir entah pikirannya kemana. Kadang-kadang timbul orang-orang nggak ngerti lagi. Ini sudah rakaat berapa rakaat sudah. Nah, itu orang-orang yang seperti itu tuh betul-betul dia godaan syaitan itu sangat luar biasa. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi merinding nih rasanya Pak ketika sudah berkaitan dengan ibadah sholat, karena menjadi pondasi kita selaku umat beragama, umat Islam. Sholat itu menjadi dasar ya. Satu-satunya yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Bukan berarti yang lain harus kita lupakan Pak ya. Jadi semuanya menjadi pelengkap dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun kita sebagai umat muslim. Salah satunya adalah wajib melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholat wajib ada lima kali dalam sehari semalam, ditambah lagi bisa kita barangkali Pak dengan latihan dengan ibadah-ibadah sholat, ibadah sunat misalnya, gitu Pak ya. Sholat rawatibnya kan. Nah, terkadang kita juga gini Pak, dalam kehidupan sosial kita muslim, akan tetapi jarang melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini ada gap nih Pak. Ada gap antara orang yang biasa melaksanakan ibadah sholat dengan yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena ini terkadang memiliki alasan tersendiri Pak. Yang kadang-kadang malas, bukan tidak Pak ya. Barangkali bukan tidak, akan tetapi mungkin males ataupun karena apa sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Namanya juga manusia, seperti yang Bapak sampaikan, penguasaan setannya barangkali lebih tinggi. Wah, luar biasa. Barangkali lebih tinggi Pak ya, sehingga tidak melaksanakan ibadah sholat. Nah, gimana nih Pak dalam kehidupan sosial kita akan seperti apa gitu Pak dampaknya kita di kehidupan dengan melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah sholat ini sendiri Pak? Jadi macam ini. Para pemirsa sekalian, harus kita pahami bahwa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, as-salatu ibaduddin. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi artinya kurang lebih begini, bahwa sesungguhnya salat itu adalah tiangnya agama, tiang agama. Artinya tiangnya agama seseorang itu. Iya, betul. Ketika dia melaksanakan sholat, ya, bukan melaksanakan, tapi di situ dikatakan aqama, mendirikan. Barang siapa yang mendirikan agama sholatnya, artinya mendirikan di situ bahwa dia betul-betul melaksanakan sholat seperti yang telah disyariatkan itu kan. Maka dia telah mendirikan agamanya. Akan tetapi ketika dia meninggalkan sholat, waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamadin, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa agama kita itu tergantung di salatnya itu. Kalau salatnya baik, maka insya Allah agamanya kan berdiri tegak. Ya, akan tetapi ketika salatnya ditinggalkan, maka hancurlah dia punya agama. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih lagi nih. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, mengatakan macam ini, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia adalah kafir yang nyata. Ini kan luar biasa Hendra. Ya, tentang salat ini. Jadi saya menarik ya untuk berbicara masalah salat pada hari ini, karena sesungguhnya salat itu amat luar biasa. Ketika orang itu bisa salat dengan baik, ya, maka nampak kehidupannya itu. Dia lebih tenang, dia lebih lebih tenang, kemudian lebih bertanggung jawab, kemudian sosialnya juga baik gitu. Ya, karena dia orangnya tenang. Allah berikan sakinah di dalam dirinya itu. Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang bertakwa itu, Allah turunkan sakinah di dalam hati seseorang itu. Sehingga dia apapun masalahnya yang dihadapi, insya Allah dia akan tenang. Nah, ketika dia sudah tenang di dalam kehidupannya, ya otomatis ya
pasti hablum minallahnya baik dan juga hablum minannasnya menjadi baik. Oke. Tapi ini ada juga nih Pak, ada pertanyaan juga. Karena banyak juga kejadian di masyarakat gitu kan, di lingkungan kita sendiri bisa jadi juga itu ada gitu kan. Kita melihat seseorang itu sepertinya ahli ibadah gitu Pak, sholatnya di masjid misalnya. Ya kita tidak ingin mendiskreditkan seseorang, akan tetapi ternyata hablum minallahnya dibangun gitu kan. Akan tetapi hablum minannasnya yang tidak terbangun gitu Pak. Artinya ada juga gitu kan orang yang ibadahnya baik, akan tetapi kehidupan sosialnya yang tidak baik. Misalnya dia melakukan tindak kejahatan, misalnya kan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga tidak akur misalnya. Nah ini gimana nih Pak membedakan posisi ini Pak? Karena tadi dikatakan di awal bahwa dipastikan ketika kita taat melaksanakan ibadah sholat, maka Allah akan melunakkan hatinya gitu kan. Nah kan tetapi di masyarakat ada aja terkadang Pak yang seperti itu. Oke, terkait masalah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan dari fahsya dan mungkar. Nah, jadi ini tidak bisa dimungkiri lagi. Ya, jadi ketika ada orang tapi rajin sholatnya ke masjid, kemudian seperti yang kamu sampaikan, tetapi di masyarakatnya kurang hablum minannasnya, maka dipertanyakan sholatnya itu. Nah, ya, apakah dia khusyuk di dalam sholat? Apakah sholatnya sah atau tidak? Karena ini dari Allah, dan Allah itu tidak pernah salah gitu kan. Sadaqallahul azim. Sering kita sampaikan maha benar Engkau ya Allah terhadap apa yang kamu sampaikan dengan kita gitu. Ketika Allah berkata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah kamu dari berbuat kejelekan dan juga mungkar, maka sesungguhnya memang itulah yang benar. Maka ketika ada orang misalnya dia salatnya rajin segala macamnya, pokoknya itulah kelihatan salatnya di masjid, kemudian tetapi dia tidak bisa mencegah, sholatnya tidak bisa mencegah dia daripada kemungkaran dan fahsya tadi itu, maka dipertanyakan nilai-nilai sholatnya itu. Ini apakah nilai sholatnya akan jadi sia-sia atau seperti apa nih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Karena dalam masalah sholat ini ada sholat yang memang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu ketika dia tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi ada juga sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur, tapi tidak ada pahala dari situ. Sama dengan haji. Haji ini ada yang mabrur, ada yang haji yang diterima. Ya, diterima artinya sudah selesai ininya. Sudah selesai kewajibannya, diterima olehmu. Sudah tertunaikan kewajiban. Tapi mabrurkah atau tidak? Itu belum tentu. Betul. Ya, karena kalau haji ini, kalau tidak sah haji ini ada 3 bentuk. Ada yang haji mardud. Haji mardud ini haji yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena itulah tadi mungkin banyak yang kurang di situ. Harta yang dibawanya mungkin harta yang tidak halal. Nah kemudian juga ada yang hanya diterima tapi tidak mabrur. Ada juga yang diterima dan mabrur. Seperti itu. Sholat juga seperti itu. Jadi itu memang nampak di masyarakat kita itu memang tidak bisa dibohongi. Selalu ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang-orang yang memang rajin ke masjid, kemudian juga sosialnya baik. Nah mungkin itulah artinya sholat bisa merubah pribadi dia, hablum minallahnya baik, kemudian juga hablum minannasnya juga menjadi baik. Jadi kalau kita sholat rajin segala macam tapi masih juga bermaksiat kepada Allah, maka dipertanyakan nilai-nilai sholat, pelaksanaan sholat. Ya karena itu tadi Pak, ada kadang seorang di lingkungan masyarakat itu sholatnya jarang, mungkin kita nggak kelihatan tapi Pak betul. Sebetulnya kan karena ibadah sholat itu kan bisa dilakukan berjamaah, bisa juga dilakukan sendiri. Nah terkadang kita juga kan nggak melihat. Nah tapi di cerminan kita gitu kan, di mata kita bahwa
kita melihat orang ini, kita nggak pernah melihat dia sholat, akan tetapi sedekahnya rajin, dengan tetangga baik, gitu kan. Nah ini kadang-kadang ini justru yang lebih laku nih Pak di masyarakat kan, ini kan yang lebih laku terkadang. Nah sementara orang yang ibadah sholatnya taat, kemudian terlihat baik dengan berpakaian yang lebih Islami barangkali Pak, lebih religi, akan tetapi perilakunya agak jauh dari apa yang pernah apa yang dilakukannya. Nah ini yang membuat kita miris nih Pak. Betul. Nah ini solusi nih Pak, solusi ataupun harapan dengan apa? Ketika ketemu dengan hal-hal yang seperti ini, nauzubillah, agar jangan terjadi dengan kita nih Pak. Betul, nah, betul. Ini kira-kira kiatnya seperti apa nih Pak? Yalah, artinya memang ya di dalam kehidupan ini yang harus dijaga itu ada dua sebenarnya. Yang pertama hubungan kita kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta yang telah menghidupkan kita, memberikan kita nikmat. Ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ini adalah menunaikan seluruh apa yang diperintahkan. Ya, mulai dari sholat, kemudian zakat, kemudian haji dan seterusnya dan seterusnya. Nah, juga harus dibarengi bukan hanya mengerjakan kewajiban, tapi juga harus meninggalkan apa yang dilarang. Iya, betul. Iya. Nah, kalau kita melihat fenomena yang di kaum muslimin sekarang ini, mengerjakan kewajiban itu banyak yang jalan. Betul. Sholat, puasa segala macam. Tapi untuk meninggalkan larangan ini amat berat. Ya, banyak orang yang sholat segala macam, tapi ribanya tetap jalan. Iya. Artinya apa? Sebanding. Iya, kewajibannya itu dilaksanakan, tapi meninggalkan larangan tidak. Iya. Padahal kan tidak nih. Iya. Kewajiban kan ada dua. Iya, ya, betul. kewajiban melaksanakan dan kewajiban meninggalkan. Nah ini kadang-kadang ini dan meninggalkan larangan ini amat susah ketimbang mengerjakan ini. Ya? Jadi tidak sebanding lah Pak. Hindar dari hal-hal yang memang sudah tadi disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi BMC Lovers semuanya, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini ya, kami ingin mengajak teman-teman semuanya, BMC Lovers ataupun Basnas Sahabat Zakat Basnas Provinsi Sumatera Selatan, agar senantiasa stay ya di akun kita di BMC Studio, akun TikTok BMC Studio, kemudian kita juga hadir di channel YouTube kita Basnas Sumsel TV, dan akun-akun media sosial kita yang lain. Insya Allah kita akan menjadikan media ini sebagai sarana siar dakwah ya tentang zakat, basnas dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, insya Allah kita tidak akan semata-mata berbicara tentang zakat, tidak akan semata-mata berbicara tentang basnas, akan tetapi kehidupan sehari-hari kita akan kita sharing informasi kepada semuanya. Sahabat BMC Lovers dimanapun Anda berada. Kepada yang sudah bergabung, terima kasih baik melalui channel YouTube kita ataupun di channel TikTok kita yang sudah menyapa. Insya Allah karena kita saat ini sudah masuk waktu zuhur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita minta gimana nih Pak, closing statement ataupun pesan harapan kepada semuanya tentang ibadah sholat ini sendiri Pak. Sebagai penutup daripada pertemuan kita pada hari ini, para sahabat-sahabat Basnas sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Artinya kurang lebih, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Takwa adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka ya ja'allahu makhraja, maka Allah akan tolong dia keluar dari seluruh masalah yang dia hadapi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh, barang siapa yang bertawakal menyerahkan dirinya kepada Allah dengan totalitas, maka Allah akan penuhi seluruh hajat-hajatnya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Hadirin sahabat Basnas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, maka Allah akan berikan kesenangan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada kita. Tidak ada jalan bagi kita
ya untuk mendapatkan keselamatan baik ini di dunia maupun di akhirat, kecuali kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintahnya dan juga larangan-larangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kalau ada salah-salah saya mohon ampun. Kita sama-sama mohon ampun kepada Allah, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Idham, ilmu yang luar biasa bisa kita informasikan pada hari ini. Semoga pembahasan ini membuka hati dan pikiran kita semua ya, bahwa sholat bukan hanya kewajiban, akan tetapi kebutuhan yang harus dijaga kualitasnya. Ya. Nah, sahabat zakat, demikianlah podcast kita hari ini bersama Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa tunaikan zakat tepat waktu ya. Dan juga ibadah sholat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi keseimbangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia dan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Hendra pada hari ini yang menemani Pak Idham pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.